Pada tanggal 29 April kemarin, platform media sosial dibanjiri dengan gambar-gambar yang konon menunjukkan kapal induk ketiga China, Fujian, telah memulai uji coba laut perdananya. Menurut beberapa laporan, kapal yang dipuji sebagai super carrier pertama China yang dilengkapi dengan ketapel elektromagnetik ini dilaporkan berangkat dari tempat berlabuhnya di Jiangnan di Pulau Jiangxing di delta Sungai Yangtze. Hal tersebut memicu spekulasi luas jika Fujian sedang dalam perjalanan untuk melakukan uji coba laut pertamanya, yang sekaligus menandai tonggak penting dalam pengembangan kapal induk China untuk lebih dekat dengan Amerika. Dimulainya uji coba Fujian diperkuat dengan video yang memperlihatkan seperti upacara kembang api saat uji coba lautnya. Namun tidak jelas apakah uji coba laut kapal induk itu memang telah dimulai, karena dari video lain menunjukkan jika Fujian masih ditempatkan di delta Sungai Yangtze di dekat tempat berlabuh aslinya. Alasan kenapa Fujian masih di tempat itu tidak jelas, namun di sekitaran tanggal 22 April, terlihat jika kapal tersebut telah menjalani uji mesin, sehingga sempat memunculkan spekulasi jika kapal tersebut akan memulai perjalanannya sekitar waktu yang sama dengan hari jadi Angkatan Laut China, yaitu pada tanggal 23 April. Namun, terlepas dari kenapa Fujian masih berlabuh, para ahli berpendapat jika mungkin Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat telah memprioritaskan kepatuhan pada jadwal teknis daripada isyarat simbolis di tanggal hari jadi Angkatan Laut China. Fujian sendiri adalah kapal perang terbesar China dengan bobot penuh lebih dari 80.000 ton. Ia diluncurkan pada bulan Juni tahun 2022. Ia merupakan kapal induk ketiga dan kapal induk pertama China yang dikembangkan dalam negeri yang dilengkapi dengan ketapel elektromagnetik, di mana teknologi ini baru diterapkan oleh Amerika pada kapal induk terbarunya. Pemanfaatan sistem peluncuran ketapel juga menandakan lompatan besar ke depan dalam kemampuan Angkatan Laut China, karena sistem ini tentu lebih efektif daripada Skyjump milik Liaoning atau Shandong. Ia memiliki kelebihan dengan dapat meluncurkan pesawat sayap tetap dengan muatan yang lebih berat, sehingga tidak perlu mengorbankan kapasitas bahan bakar atau senjatanya saat lepas landas. Fujian menandakan lompatan maju yang besar dalam upaya China untuk memperkuat angkatan bersenjatanya. Ini sejalan dengan visi Presiden China Xi Jinping untuk mengubah tentara pembebasan rakyat menjadi militer kelas dunia pada pertengahan abad ke-21. Para ahli berpendapat jika uji coba Fujian dan akhirnya ia masuk ke dalam layanan akan memberikan wawasan penting tentang kemampuan China untuk mempersempit kesenjangan militer dengan Amerika Serikat, terutama di tengah meningkatnya ketegangan dan tekanan militer China yang meningkat terhadap Taiwan. Salah satu kemajuan penting Fujian dibandingkan dua kapal induk China sebelumnya, yaitu Liaoning dan Shandong, adalah kemampuannya untuk mengakomodasi armada pesawat yang komprehensif, mulai dari pesawat patroli hingga pesawat peringatan dini dan kontrol udara. Pada pertengahan April ini, telah muncul gambar yang menunjukkan jika dek kapal induk Fujian dihiasi dengan maket berbagai pesawat, seperti pesawat peringatan dini dan kontrol udara KC-600, dua pesawat tempur J-15, pesawat tempur siluman berbasis kapal induk J-35, dan pesawat latih jet JL-10. Maket tersebut mewakili potensi kapal induk ini untuk mengakomodasi berbagai pesawat di sayap udaranya di masa depan. Dimasukkannya pesawat siluman J-35 juga merupakan langkah besar bagi Angkatan Laut China yang melambangkan kemampuan tempur berbasis kapal induk generasi berikutnya untuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, sekaligus untuk bersaing langsung dengan F-35 yang digunakan oleh kapal induk Amerika. Namun, meskipun kapal induk Fujian telah menggunakan sistem peluncuran ketapel elektromagnetik yang sebanding dengan kapal induk terbaru Amerika USS Gerald R. Ford, sayangnya kapal induk China ini masih menggunakan propulsi bertenaga konvensional dan tidak memiliki sistem propulsi nuklir seperti halnya kapal induk Amerika. Padahal dengan sistem propulsi nuklir, kapal induk dapat menjelajah tanpa batas dan hanya dibatasi oleh ketersediaan logistik untuk para awaknya. Sementara jika menggunakan sistem propulsi konvensional, kapal induk harus mengisi kembali bahan bakarnya setiap beberapa ribu mil sekali. Meskipun demikian, dimulainya uji coba laut untuk Fujian akan mewakili tonggak sejarah terbaru dalam lintasan pengembangan yang telah berlangsung selama 6 tahun sejak bulan Juli tahun 2018. Seiring kemajuan Fujian melalui fase uji coba dan penggunaannya nanti, kapal induk ini siap untuk mendefinisikan kembali kemampuan maritim China dan berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan strategi China dalam menjaga kepentingannya dan menegaskan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik.